Ya anak-anak, kita akan belajar agama Kristen. Nana silakan membuka buku halaman 58. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh belajar hari ini ya Tuhan, dan memberkati pembelajaran kami. Kami serahkan kehidupan kami di tangan Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita akan belajar tentang pembelajaran kelima, yaitu Allah sumber kekuatan. Nah anak-anak, Allah sumber kekuatan. Anak-anak bisa baca dalam Mika 1 ayat 1, Mika 7 ayat 8 sampai 20. Ya. Setiap orang yang pernah berbuat salah pasti menanggung akibatnya, anak-anak ya. Apabila sudah menjadi perbuatan dosa, pasti mengakibatkan penderitaan dalam hidup. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengungkapkan rasa syukur karena Tuhan Yesus menolong dalam mencapai segala yang dirancangkan. Kita juga bersyukur karena Tuhan telah merancang semua cita-cita dan masa depan kita. Anak-anak, kita akan belajar dalam pembelajaran hari ini tentang bagaimana kita ditolong oleh Tuhan, ya. Baik kita saat kita berbuat kesalahan, Tuhan menolong kita, dan jika kita melakukan kesalahan, pasti kita akan menanggung akibatnya. Nah, anak-anak, namun jika manusia mengalami hidup sengsara itu karena ia tidak mau hidup pada perintah Tuhan, tidak mau taat pada perintah Tuhan. Apa yang menjadi larangan Tuhan dilanggarnya. Akibatnya ia jatuh dalam dosa. Hal ini terjadi pada zaman Nabi Mika. Nah, Nabi Mika diutus oleh Tuhan untuk memberitakan tentang kasih Tuhan. Tuhan marah tapi juga menyelamatkan bangsanya. Mika sangat, nama singkatan Mika adalah Mikaya, yang berarti siapakah seperti Yahweh. Ya anak-anak ya, jika manusia hidup sengsara itu karena Tuhan. Tapi Mika adalah nabi yang dekat dengan rakyat yang menderita. Mika hidup pada zaman Yotam, Ahaz, Hizkia, Raja Yehuda, dan yang lain. Mika menentang ketidakadilan, korupsi, dan lain. Ya, pada zaman Mika. Nah, anak-anak, kita akan melihat video tentang bagaimana pelanggaran di zaman Nabi Mika. Ya, Mika menentang ketidakadilan, korupsi, penindasan yang terjadi di Yehuda dan Yerusalem. Para pemimpin memperkaya diri sendiri, sedangkan rakyat biasa dan orang miskin menjadi korban kesengsaraan mereka. Para penguasa memanfaatkan wibawa dan kekuasaannya untuk merampok dan memojokkan orang miskin. Tuhan menyatakan kasih-Nya berulang kali kepada bangsa Israel sejak dikeluarkan dari Mesir, tanah perbudakan. Walaupun mereka membawa korban persembahan, tetapi hatinya dipenuhi kejahatan, sehingga tidak ada lagi keadilan dan kebaikan. Oleh sebab itu Mika mengingatkan bangsa Israel bahwa penghakiman akan tiba dan mereka yang bertobat akan diampuni. Berisi tentang nyanyian dan doa yang penuh harap pada Tuhan untuk menerima kembali orang yang bertobat. Hal ini diwujudkan Mika atas nama bangsa Israel. Mika menunggu bagaimana di dalam kitab Mika dia menyanyikan lagu doa penuh harap pada Tuhan walaupun dia menanggung banyak penderitaan, ya, karena Tuhan akan menerima kembali orang yang bertobat.
Tuhan akan membawa umatnya melewati masa-masa yang berat. Israel harus bersabar dalam penghukuman karena Allah akan membawa mereka melewati masa-masa yang gelap. Musuh-musuh mereka akan dihukum oleh Tuhan. Nah, dapat kita simpulkan karena pelanggaran yang dilakukan saat itu, ya, Mesias sudah jelaskan tadi, musuh-musuh mereka akan dihukum. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kita dapat belajar dari zaman Mika bahwa Nabi Mika menyadari bahwa tugasnya sangat berat, namun ia percaya akan pertolongan Tuhan sebagai kekuatannya. Kisah ini mengingatkan kita akan kelemahan dan dosa-dosa kita yang menandakan keterbatasan kita. Kita lupa akan kasih Tuhan yang sangat besar pada hidup kita. Seharusnya kita syukuri dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk pertolongan Tuhan hari ini, dan boleh belajar tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak.